Doa sih terus perkenalan harus. Teman-teman, sebelum mulai debat pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana kami bisa berkumpul dan akan melakukan debat Tuhan. Biar Engkau yang lancarkan dari awal hingga akhirnya, supaya kami dapat mendapatkan nilai yang maksimal dan juga berkati Bu Bernadette yang akan menilai hasil debat kami nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama dan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkenalkan, kami dari tim Pro mengenai emosi seorang wanita pelaku kejahatan aborsi dapat dikenakan hukuman berat dan dosa berat di hadapan Tuhan. Saya Michelle Adeline, nomor absen 26. Saya Caroline Gudawangsa, nomor absen 6. Saya Hansen Danadi, absen 16. Perkenalkan, kami dari tim kontra. Saya Rosalia Angelita, nomor absen 31. Saya Alvina, nomor absen 1. Saya Devila, nomor absen 11. Saya Kevin Jonathan, absen 2. Baik, saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro akan menyatakan argumen saya. Sebelumnya, selamat siang Bu Bernadette dan teman-teman. Kami dari tim Pro menyatakan bahwa kami sangat setuju terhadap mosi seorang wanita pelaku kejahatan aborsi dapat dikenakan hukuman berat dan dosa berat di hadapan Tuhan. Aborsi sendiri memiliki pengertian berarti kondisi terjadinya kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi atau janin sebelum usia kehamilan 20 minggu. Keguguran yang didahului oleh tindakan tertentu yang memicunya disebut sebagai aborsi. Dengan kata lain, aborsi merupakan menggugurkan kandungan secara paksa dan merupakan sebuah perilaku yang melawan kehendak Tuhan. Karena ketika seorang perempuan mengandung, janin di dalam rahimnya merupakan titipan dan karya yang mulia dari Tuhan. Hal ini dapat dibuktikan melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 yang berbunyi, sebab engkaulah yang membentuk dan menenun janin tersebut, sehingga harus dan sudah sepatutnya untuk dijaga dengan baik. Aborsi sendiri dapat diartikan sebagai pembunuhan kepada bakal bayi tersebut. Sedangkan seperti yang kita ketahui dalam 10 perintah Allah yang tertulis di Alkitab, terdapat perintah jangan membunuh. Perbuatan aborsi ini merupakan suatu tindakan yang salah di mata Tuhan, hukum, dan juga norma masyarakat. Aborsi juga termasuk dalam pelaksanaan kekerasan tidak langsung terhadap janin. Namun aborsi yang dilakukan seorang ibu juga merupakan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Karena dampak dari aborsi juga dapat membunuh sang ibu tersebut. Maka dari itu kami setuju bahwa aborsi merupakan dan juga dosa yang berat di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ini langsung lanjut pembicara satu tim kontra ya? Iya, Ros. Oke. Jadi, selamat pagi Bu Bernadette serta teman-teman kelompok 6 yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Rosalia Angelita sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Jadi, melalui mosi atau konflik debat pada siang hari ini, yaitu seorang wanita pelaku kejahatan aborsi dapat dikenakan hukuman berat dan dosa berat di hadapan Tuhan. Kelompok kami dapat mengambil dua kata kunci utama atau dua kata kunci dasar, yaitu aborsi dan dosa berat. Aborsi secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin, dikenal dengan kata abortus yang berarti keguguran. Aborsi merupakan kondisi terjadinya kematian janin atau keluarnya janin sebelum usia kehamilan 20 minggu. Lalu mengenai dosa berat. Nah, dosa berat ini merupakan konsekuensi dari tindakan aborsi itu sendiri. Selama ini kita menganggap bahwa dosa itu klasifikasinya sama aja, namun dalam ajaran Katolik dosa itu pengklasifikasiannya itu banyak. Kalau secara umum itu ada dosa ringan sama dosa berat. Kalau dosa ringan itu dosa yang kita itu secara nggak sengaja atau nggak sadar melakukan dosa tersebut. Itu diklasifikasikan menjadi dosa ringan. Tapi kalau dosa berat, kita tuh udah tahu kalau tindakan itu salah, tapi kita tetap ngelakuin aja. Itu namanya dosa berat. Terus latar belakang mengapa topik atau konflik ini tuh layak buat kita perdebatkan. Karena yang pertama, zaman sekarang mulai muncul globalisasi itu juga mulai munculnya penyusutan norma-norma. Nah, dari norma-norma yang menyusut ini kan jadi nggak ada batasan dalam kita itu bertindak atau berkegiatan gitu.
Nah, gara-gara batasannya nggak ada, banyak pergaulan bebas yang sering terjadi di masyarakat luas. Dan kebanyakan orang yang melakukan pergaulan bebas itu nggak mau menanggung konsekuensi atau resiko yang ada. Makanya aborsi itu terus meningkat setiap tahunnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rosa sebagai tim kontra. Sekarang saya sebagai pembicara 2 dari tim pro akan menyampaikan inti dari stimulus yang sudah diberikan. Yang pertama, apa itu aborsi? Nah, aborsi ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebagai abortus atau awam mengenalnya sebagai keguguran, adalah kondisi terjadinya kematian janin atau keluarnya hasil konsepsi atau janin sebelum usia kehamilan 20 minggu. Keguguran tanpa didahului tindakan tertentu yang memicunya disebut sebagai aborsi atau abortus spontan. Lalu yang kedua, mengapa aborsi itu berdosa? Gereja Katolik ini menentang segala bentuk prosedur aborsi atau pengguguran kandungan yang tujuan langsungnya adalah untuk menghancurkan embrio, blastosis, zigot atau janin, karena berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahannya. Sejak saat pertama keberadaannya, seorang manusia insani harus diakui hak-haknya sebagai seorang pribadi. Di antaranya adalah hak untuk hidup yang tidak dapat diganggu-gugat yang dimiliki setiap makhluk tak bersalah. Lalu yang ketiga, apa saja dampaknya? Nah, dampak yang pertama itu seperti apa yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa akan timbul dosa pada diri orang yang melakukan aborsi. Lalu yang kedua yaitu kematian. Umumnya penyebab dari kematian yang berkaitan dengan ibu yang melakukan aborsi adalah pendarahan hebat, infeksi parah, kehamilan ektopik yang tidak terdiagnosis, dan emboli paru. Lalu yang terakhir, apa hukuman yang akan diterima? Nah, Kanon 1398 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 menjatuhkan ekskomunikasi secara otomatis kepada umat Katolik yang melakukan aborsi dan berhasil. Ketika kondisi-kondisi yang tercantum dalam Kan 1321 sampai 1329 terpengaruh untuk dapat terkena sanksi pidana tersebut. Lalu umat Katolik Timur tidak terkena sanksi ekskomunikasi otomatis, tetapi berdasarkan Kanon 1450 dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja-Gereja Timur, mereka diekskomunikasi melalui dekret apabila didapati bersalah atas perbuatan yang sama, dan mereka hanya dapat menerima pengampunan atas dosanya melalui uskup eparkial saja. Sekian dari saya. Saya pembicara kedua akan melanjutkan penjelasan. Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan, tetapi tidak sepenuhnya aborsi dapat dianggap salah, karena bisa saja aborsi dilakukan akibat beberapa kasus medis. Contohnya seperti janin yang mengalami masalah, sehingga aborsi dapat dilakukan agar tidak berefek pada ibu hamil. Beberapa negara juga melegalkan kegiatan aborsi, contohnya seperti negara Singapura. Negara Singapura termasuk negara yang memberikan kebebasan warganya untuk melakukan aborsi. Aborsi boleh dilakukan selama kandungan belum mencapai 24 minggu. Dan kebanyakan dokter memilih untuk tidak melakukan aborsi pada saat kandungan sudah mencapai 23 minggu, kecuali bila kehamilan membahayakan nyawa ibunya. Lalu yang kedua juga ada negara Vietnam. Negara Vietnam termasuk negara yang melegalkan aborsi selama hal tersebut dilakukan oleh tenaga medis profesional. Hal ini juga berkaitan kepada kebijakan dari pemerintah yang membatasi agar setiap pasangan hanya memiliki 2 anak. Lalu negara yang ketiga juga ada negara Prancis yang melegalkan aborsi jika dilakukan hingga minggu ke-10 kehamilan. Apabila kehamilan
sudah lebih dari 10 minggu, maka aborsi hanya boleh dilakukan bila kehamilan tersebut mengancam nyawa ibunya atau bayi kemungkinan lahir dalam keadaan sakit. Sekian dari penjelasan saya. Oke, selanjutnya saya sebagai pembicara kedua dari bagian isi, saya melanjutkan yaitu aborsi mungkin bisa dikatakan jika dalam anggapan pro atau kita bisa menyetujui karena aborsi itu bagi orang-orang merupakan sebuah keputusan yang sah-sah aja karena aborsi juga kita kan persetujuannya dari diri kita sendiri ataupun dari pihak keluarga. Dan terlebih lagi juga mungkin bisa jadi sih karena nggak bisa jadi juga karena aborsi juga itu kan banyak dari apa yang sudah dikatakan Rosa tadi karena pergaulan bebas bisa dikatakan bahwa dari pergaulan bebas tersebut banyak anak-anak yang mengalami pergaulan bebas dan mereka terkena mental atau bisa dikatakan karena anggapan dari pergaulan bebas tersebut mereka jadi bingung dan emosi mereka tidak stabil sehingga mereka memilih untuk melakukan aborsi. Dan mungkin juga seharusnya aborsi tersebut juga bisa dilakukan karena juga banyak negara seperti yang sudah dikatakan oleh Alvin tersebut. Jadi tidak masalah jika aborsi disetujui oleh banyak orang. Sekian, terima kasih. Jadi inti kesimpulan kelompok pro pada debat ini dengan topik aborsi dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan hal yang sangat dilarang oleh ajaran Allah karena hal ini tidak sesuai dengan Alkitab, di mana di Alkitab Yeremia 1 ayat 5, Allah telah mengenal kita sebelum Dia membentuk kita di dalam kandungan. Mazmur 139 ayat 13-16 juga mengemukakan bahwa peran aktif Allah dalam menciptakan dan membentuk kita di dalam rahim, maka dari itu bahwa aborsi itu sangat tidak disesuaikan dengan ajaran Alkitab. Banyak sekali ayat-ayat yang di Alkitab yang menyatakan tentang aborsi ini tidak boleh dilakukan. Aborsi juga berkenan dengan hidup mati manusia yang diciptakan di dalam rupa Allah. Ini sesuai dengan kitab Kejadian 1 ayat 26-27. Selain itu, sesuai kitab Keluaran 20 ayat 1-17 yang pada bagian 10 perintah Allah jangan membunuh di kehidupan manusia adalah karunia dari Allah sesuai dengan kitab Kejadian 9 ayat 6. Bagi Dia semua kehidupan itu berharga termasuk dengan kehidupan anak yang masih berada di dalam kandungan. Maka dari itu, jika seseorang sengaja menggugurkan anak itu, dia sama saja sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya. Menurut saya kesimpulan dari saya, yang pertama, aborsi itu masih boleh dilakukan karena contohnya, Rizal pernah mengatakan kalau bayi yang cacat atau cacat terlalu cacat, contohnya kayak tidak memiliki kepala, tidak memiliki kelainan jantung misalnya, itu tidak bakal hidup lama. Dan saya ingin menambahkan pada jabatan Susilo Bambang Yudhoyono, itu peraturan pemerintah atau PP nomor 61 tahun 2014 itu tentang kesehatan reproduksi, itu melegalkan tentangnya aborsi. Yang pertama, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan pertama, indikasi kedaruratan medis. Yang lalu, kehamilan akibat pemerkosaan. Yang kedua, tindakan aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia hamil itu paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama terakhir. Lalu, yang sudah disampaikan, saya ingatnya itu ada 7 negara yang melegalkan namanya aborsi, yaitu Singapura, Vietnam, Prancis, Rusia, Norwegia, dan Swedia, dan Belanda. Itu 7 negara yang melegalkan aborsi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, teman-teman, sebelum menutup debat pada hari ini, mari saya pimpin dalam doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang jalannya debat kami pada hari ini. Jika sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya, biar Engkau yang berkati dan juga berkati Bu Bernadette yang akan memberikan penilaian terhadap perdebatan kami pada hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.